Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi 20 Agustus 2020. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, kalau kami pada hari ini masih boleh menikmati hari yang baru, ini semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di hari yang baru ini, kami boleh hidup berdasarkan perkataan-perkataan-Mu saja ya Tuhan. Dan sehingga hidup kami boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Doa pagi pada hari ini didasari oleh firman Tuhan dari Kejadian 49 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, dan oleh ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun di atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham serta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan di situ juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah dia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar ada seseorang yang berkata demikian, aku sih pernah ingatkan ya orang itu sebelum kejadian ini, tapi dia gak pernah mau dengar omonganku, jadi ya udah kejadian. Atau mungkin kita juga pernah mendengar yang seperti ini, buktikan ya perkataanku. Lihat aja, kalau dia terus-menerus seperti ini, usahanya akan jatuh. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika mendengar pernyataan seperti tadi, apa yang segera terlintas dalam benak kita? Apakah kita akan segera kagum, wah hebat, orang itu sepertinya bisa tahu nih sebelum kejadian. Aku mau tanya, ke depan hidupku seperti apa? Atau jika ada di antara kita yang kadang atau pernah mengatakannya seperti itu, kita segera akan berkata, ya itu sih talentku ya. Pengalamanku sih mengatakan bahwa semua yang aku omongin pasti terjadi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya memilih untuk tidak terjebak di dalam keduanya. Justru perkataan itu mengingatkan saya akan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ucapan kita adalah doa. Ya, ucapan kita adalah doa. Entah itu tentang diri kita sendiri, ketika kita mengatakan aku tuh jelek, aku tuh sakit-sakitan, aku tuh gak menarik, aku tuh selalu dilukai. Maka secara tidak sengaja kita sedang mendoakan yang buruk terjadi pada kita. Atau ketika kita berkata-kata tentang orang lain, kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, atau bahkan kita mengatakan hal-hal yang baik tentang orang lain, itu pun juga menjadi doa kita untuk orang lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya Yakub menyadari akan hal ini. Ucapannya adalah berkat. Oleh sebab itu,
menjelang ia meninggal, ia mengumpulkan anak-anaknya, Ruben sampai yang paling bungsu, Benyamin. Semua dipanggil satu persatu, dan menariknya masing-masing anak mendapatkan ucapan yang berbeda-beda. Ucapan kepada Ruben berbeda ucapan kepada Simeon dan Lewi. Ucapan kepada Gad berbeda dengan ucapan kepada Benyamin. Kenapa berbeda-beda? Apakah Yakub membeda-bedakan mereka? Tidak, Yakub tidak membeda-bedakan mereka. Yakub mengenal anak-anaknya satu persatu. Itu sebabnya ucapan yang diberikannya sesuai dengan karakter dan pengalaman Yakub berelasi dengan anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, ucapan Yakub menjadi ucapan berkat bagi anak-anaknya untuk masa yang akan datang. Masa di mana Yakub tidak lagi bersama dengan mereka, tetapi melalui ucapannya itu seolah Yakub ingin mendoakan segala yang baik terjadi pada anak-anaknya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah ucapan kita adalah ucapan yang penuh berisi dengan sumpah serapah? Apakah ucapan kita isinya hanyalah cacian dan cercaan kepada orang lain? Atau ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang penuh kebaikan tentang orang lain? Ucapan-ucapan kebaikan terhadap diri kita ataupun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ucapan kita adalah doa. Dan oleh sebab itu kita diajak untuk berdoa yang baik-baik saja, bukan berdoa yang buruk untuk orang lain atau berdoa yang buruk untuk diri kita sendiri, tetapi kita diajak untuk berdoa yang baik-baik, baik untuk diri kita maupun untuk sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita undang Tuhan untuk menyertai kita, sehingga setiap ucapan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi berkat melalui ucapan-ucapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, biarlah Engkau menolong kami untuk selalu mengingat dan menyadari betul bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kami adalah doa yang kami naikkan kepadamu. Oleh sebab itu, biarlah setiap ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, biarlah apapun yang kami perkatakan, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan berserah diri. Amin.